unsur dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara berakibat tidak terbuktinya tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Tidak terpenuhinya unsur tersebut tidak berkaitan dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka. Timbang bahwa tindak pidana korupsi baik pasal 2 maupun pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah merupakan perkara pokok yang menjadi kewenangan tindak pidana korupsi, bukan merupakan kewenangan peradilan, sehingga dalil permohonan pemohon dalam poin B tersebut tidak beralasan dan dinyatakan tidak diterima. Timbang bahwa terhadap alasan peradilan pada huruf C yang menyatakan keberadaan 3 unit kue kontainer train atau UCC telah menguntungkan keuangan negara, hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Timbang bahwa permohonan pra-peradilan yang dimohonkan oleh pemohon adalah tentang sah tidaknya penetapan tersangka yang digunakan oleh termohon Komisi Pemberantasan Korupsi dan sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/12/2015 tanggal 28 April 2015 menyatakan bahwa syarat untuk dapat ditetapkan sebagai tersangka harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 182 dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangka. Dengan demikian alasan pemohon bahwa keberadaan 3 unit kontainer train telah menguntungkan keuangan negara tidak mempunyai kaitan dengan permohonan pemohon tentang tidak sahnya penetapan pemohon sebagai tersangka, sehingga dari pemohon dalam poin C adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima. Penyidikan yang dilakukan termohon Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Timbang bahwa terhadap penyidik Ambarita Damani yang melakukan penyidikan terhadap perkara pengadaan kue kontainer train atau UC pada periode 2/0 oleh termohon Komisi Pemberantasan Korupsi telah dianggap sebagai penyidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan surat keputusan pimpinan KPK nomor Data 28B Presiden KPK /4 Romawi /2005 tanggal 2 April tahun 2005 di T42. Surat keputusan pimpinan nomor Data 572 /01 Data 54 /10 2012 tentang pengangkatan pegawai negeri yang bekerja menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 1 Oktober 2012 dan surat keputusan nomor Data 579 /01 Data 54 /10 tentang pengangkatan penyidik dan penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi tertanggal 1 Oktober 2012 T44. Dengan demikian, sepanjang penyidik yang melakukan penyidikan atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemohon telah diangkat oleh termohon Komisi Pemberantasan Korupsi, maka hakim berpendapat bahwa penyidikan yang dilakukan oleh termohon Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nomor 21 PU Data 12 Romawi 2015 hanya memperluas ketentuan pada pasal 77 KUHP yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat dimohonkan pra-peradilan, yaitu tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka dan syarat untuk dapat ditetapkan sebagai tersangka. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sama sekali tidak mempermasalahkan ketentuan pasal 82 ayat 1 KUHP, sehingga alasan pemohon dalam huruf B adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima. Timbang bahwa terhadap alasan pemohon dalam permohonan pra-peradilan pada huruf H yang menyatakan bahwa termohon melakukan penyidikan untuk kepentingan lain, dipertimbangkan bahwa hal tersebut adalah tidak ada kaitan hukum dengan sah tidaknya penetapan tersangka, sehingga alasan tersebut tidak berdasar hukum dan dinyatakan tidak diterima. Timbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa penetapan tersangka atas nama pemohon Ercilino yang dilakukan oleh termohon Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sah, sehingga tuntutan pemohon dalam petitum nomor 5, nomor 6, dan nomor 7 haruslah dinyatakan tidak diterima. Timbang bahwa karena penetapan sebagai tersangka atas nama pemohon Ercilino oleh termohon Komisi Pemberantasan Korupsi dinyatakan sah, maka tuntutan pemohon dalam petitum 68 untuk memerintahkan pada termohon untuk melakukan rehabilitasi dan memberikan dukungan hukum pemohon adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima.